warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa. Dengan kepercayaan masing-masing, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ayo, siapa yang kemarin nggak belajar di rumah? Saya. Nah, di sini Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Yang pertama Isya, Faris, Rasya, Retna, Levi. Masuk ya. Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mengamati gambar iklan yang disajikan. Terus menuliskan hasil pengamatan terhadap iklan media cetak. Yang ketiga, mencermati teks bacaan yang disajikan. Kemudian berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok tentang organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Nah, kalian tahu nggak apa itu iklan? Ada yang tahu? Iklan, sponsor. Terus apa lagi? Iklan yang di TV itu loh. Ya, itu berisi informasi, menyampaikan informasi. Terus ada yang tahu hewan itu apa? Makhluk hidup. Terus ada yang tahu? Nah, kita akan belajar tentang itu ya, tentang organ pencernaan. Terus buka bukunya. Tema 3 kelas 5. Nah, kegunaan mempelajari iklan ini agar kita bisa mengetahui isi apa saja sih yang di dalam iklan itu, informasi apa saja sih yang ada di dalam iklan itu. Misalnya, kayak contoh iklan minuman, Sprite gitu ya. Kan biasanya iklannya itu mengandung unsur supaya seseorang itu bisa tertarik sama iklan yang ditayangkan, biar orang itu mau meminum ataupun membeli iklan tersebut. Terus kalau kita belajar tentang organ pencernaan, supaya kita tahu prosesnya, bagaimana sih awal mula makanan itu dimakan, diproses sampai pembuangan terakhir. Ya, oke? Tahu? Di sini Ibu akan menjelaskan tentang iklan sendiri. Iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Kayak yang tadi Ibu jelaskan ya. Misalnya kita jual minuman, bagaimana sih orang itu bisa tertarik dan membeli minuman yang kita jual gitu. Misalnya ini tepak, gimana sih orang itu bisa tertarik sama tepak ini, kotak pensil? Gimana coba contohnya? Mengiklankan. Gimana contohnya mengiklankannya? Bentuknya gimana? Persegi panjang. Terus warnanya emas. Terus harganya 5.000. harganya murah, terjangkau. Di sini ada gambar iklan. Perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Terus yang bawah, jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Nah, kalian tulis ini. Tolong cari kata kuncinya apa, tuliskan di buku tulis kalian. Judulnya Ibu tuliskan ya. Nah, ini kalian cari kata kuncinya.
Silakan dituliskan di buku kalian. Kata kunci itu apa sih? Misalnya gini, perilaku hidup sehat. Berarti kan di sini mencerminkan hidup sehat. Sehat, pangkal rumah tangga yang sehat. Kayak gitu. Itu yang bagus. Nah, kita bahas sama-sama ya yang tadi ya. Kan ini kalimat yang pertama apa? Perilaku hidup bersih dan sehat. Pangkal rumah tangga sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Yang kedua, Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. nah, dua kalimat ini kan berbeda, tapi kata kuncinya sama, yaitu Perilaku hidup bersih dan sehat. Bersih Dan sehat. Jadi kata kunci itu apa yang digunakan dalam iklan tersebut supaya mereka tahu apa yang ingin disampaikan, yaitu tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Cuman kalimatnya berbeda-beda. Yang ini tentang pangkal rumah tangga sehat, yang satunya tentang gaya hidup. Sudah tahu sampai di sini? Sudah. Sekarang kalian buka buku kalian yang halaman pertama. Nah, di situ ada soal, kalian jawab. Nah, ada yang mau jawab nggak? Siapa? Angkat tangan. Levi dulu. Nomor 1. Sebutkan contoh-contoh makanan yang menurutmu sehat. Nasi, lauk pauk, daging, sayuran, buah-buahan. Ada yang berbeda? Semuanya sama? Sama. Yang kedua, angkat tangan. Ais. Apakah kriteria dari makanan yang sehat mengandung 4 sehat 5 sempurna? Ada yang berbeda? Sama. Sama. Nah, kalian sudah tahu ya tentang contoh makanan yang sehat. Sekarang buka halaman yang selanjutnya. Itu dibaca, berdialog. Ibu pilih. Retna sama Faris, sini di depan membaca. Ayo, atau di situ aja nggak apa-apa. Gantian. Oh, ada 3 ya, Edo, Dayu, sama Siti. Ai Siti, Retno, Dayu, Faris, Edo. Percakapan. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur, mata sapi sudah cukup. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Aduh, semuanya terdengar enak untukku. Sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Wah, kedengarannya menarik ya, Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu. Yuk, pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Nah, terus ayo
yang bawahnya itu, ayo mengamati. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Nah, coba itu lihat gambar iklan yang ada di buku. Ada 3 iklan. Tentang apa aja itu? 1. Makanan sehat dan bergizi. Makanan sehat dan bergizi. Terus Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak-anak. yang ketiga, Cintai jantung Anda mengikuti sayur dan buah segar. kata kuncinya apa berarti? Buah dan sayur. Selain itu, Cintai jantung. ada lagi Sehat dan bergizi. makanan sehat dan bergizi. Nah, coba itu di bawahnya ada pertanyaan kan? Nah, ayo dijawab bersama-sama. Jawab dulu, nanti kita bahas bersama-sama. Yang tadi yang bisa jawab, ibu kasih loh. Nanti ini jadi poin buat kalian. Nah, ayo. Sudah kan tadi sudah mengerjakan yang tentang iklan? Ayo, siapa yang mau jawab? Rasa. Makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Ya, benar. Paris. Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Ya, benar. Elena. Cintai jantung Anda, konsumsi sayuran dan buah segar, manfaat terima dengan rasa yang dahsyat. Ya, benar semua. Beri tepuk tangan. Ini ibu kasih love sebagai poin kalian. Nanti semakin kalian banyak, nanti semakin dapat hadiah. Yang terbaik pokoknya. Nah, yuk kita lanjutkan lagi ke halaman 5. Di situ kan disuruh mencari kata kunci dari iklan ya. Iya. Terus ciri-ciri dari sebuah kata kunci dan alasannya kenapa kamu memilih kata kunci tersebut. Ayo dijawab bersama-sama, diskusi nggak apa-apa. Yang ketiga, kata kunci yang aku temukan dalam iklan. Paris. Pentingnya makanan sehat dan bergizi. Ya. Yang keempat. Karena kata tersebut mewakili topik dalam iklan. Ya. Kita bahas sistem pencernaan. Nah, ruminansia itu adalah kelompok hewan mamalia yang biasanya memakannya dua kali. Mamalia itu apa sih? Hewan yang menyusui. Nah, benar. Hewan yang menyusui. Sapi, kucing. Seperti sapi. Kambing. Ya, contohnya. Iya. Sapi, terus kambing, kambing, Kelelawar. ya. Tetapi yang termasuk hewan ruminansia hanya yang biasanya memakan itu
dikunyah 2 kali kayak sapi sama kambing. Kalau kucing kan langsung ditelan, tidak dikunyah lagi ya. Jadi tidak termasuk hewan ruminansia, tapi termasuk hewan mamalia. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang sistem pencernaan hewan sapi, ya. Yang kalian tahu mekanisme pencernaan hewan sapi bagaimana? Betul. Betul? Ada yang tahu? Betul. Rasya, mau jelaskan? Gak apa-apa sini, ayo jelaskan, dibantu Bu gurunya. Ayo. Maju aja nggak apa-apa. Ditunjukkan prosesnya bagaimana. Untuk tahu. Sini. Lepennya. Tunjukkan prosesnya. Pertama bagaimana? Sama rumput dikunyah di mulut, lalu masuk ke esofagus, lalu ke rumen, lalu masuk ke esofagus lagi, dikunyah 2 kali, lalu masuk ke retikulum. Tali. Retikulum. Lalu ke omasum. Sini masum. Terus Lalu ke abomasum. Dan terjadi proses pencernaan di dalam usus. Terus lanjutkan. Gak apa-apa, Wek. Sebisanya sudah. Ya, gak apa-apa. Beri tepuk tangan buat Rasya. Nah, di sini Ibu akan memperbaiki ya. Lebih tepatnya melengkapi. Tadi rasanya sudah benar penjelasannya. Tapi ada yang kurang, kan belum sampai ke pembuangan terakhir. Pertama, rumput. Sapi itu memakan rumput, dikunyah di mulutnya menggunakan gigi dan lidah, dan belum terjadi pengaruh kayak bahan kimia, masih dikunyah supaya halus. Terus masuk ke esofagus. Esofagus itu termasuk kerongkongan. Terus masuk ke rumen atau perut besar, disimpan di dalam rumen sampai perutnya gendut, menyimpan makanan. Ya, perutnya gendut, menyimpan makanan. Terus kalau sudah kenyang, biasanya kan pengembala itu memasukkan sapinya ke kandangnya. Nah, setelah berada di kandang, sapi itu biasanya kan kalian melihat itu mengunyah makanan ya, padahal tidak memakan rumput, cuman seperti mengunyah tuh. Itu dari rumput yang disimpan di dalam rumen ini tadi, dijadikan bubur menggunakan itu bantuan bakteri. Dikunyah lagi melalui mulut, terus melalui esofagus lagi masuk ke retikulum. Retikulum itu dibantu oleh bakteri. Anaerob dan protozoa. Kan setelah dari retikulum masuk ke omasum. Di dalam omasum ini terjadi proses pencernaan yang dibantu oleh enzim pencernaan. Setelah diproses di dalam omasum, rumput yang sudah menjadi bubur tadi masuk ke lambung. Abomasum ini atau lambung. Nah, di dalam lambung juga terjadi proses. Dalam abomasum atau lambung ini dibantu oleh dibantu oleh enzim pencernaan. pepsin. Ya. Setelah dalam lambung diproses masuk ke usus halus.
Ini tuh sus halus. Sus halus ini panjangnya 40 meter. Kalian tahu seberapa? 40 meter. Segini aja semeter ya. Kan 40 meter kan panjang banget di dalam perut sapi. Terus setelah diproses di usus penyerapan sari-sari makanan, terus dilanjutkan ke Buangan pembuangan. terakhir. Ya lewat anus, jadi kotoran-kotoran. Sudah paham sampai di sini? Nah, nah, itu di situ ada gambar sapi di buku kalian. Ini sapinya, sapi yang belum ada keterangannya. Ibu bagikan satu persatu, nanti kalian kasih keterangan sama jelasin ya, secara lengkap gitu. Kayak prosesnya bagaimana gitu, terdapat dibantu oleh enzim apa, atau melakukan proses pencernaannya bagaimana gitu ya, yang kayak gini. Apa? Gongan. Digarisi. Iya. Garisi. Aku pinjam penggaris dong. Ayo, siapa yang mau kasih dulu? Saya. Silakan. Berat. Ayo, Bang. Ayo. Ayo mau kemana? Patung. Geraskan. Mulut untuk memakan rumput atau lain-lainnya, lalu masuk ke asparagus atau kerongkongan, lalu masuk ke rumen. Rumen dibantu oleh mikroba atau bakteri untuk merubah menjadi bubur, lalu masuk ke kerongkongan lagi, lalu dipunya kedua kalinya, lalu masuk ke Mana retikulum? gulung dan dibantu oleh bakteri anaerob dan protozoa yang menyaring benda-benda asing. Terus yang sebelumnya, makanan iklan. Nah, kita tadi sudah belajar tentang iklan dan sistem pencernaan hewan sapi. Sudah jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Kemudian, tadi ibu apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf ya. Ulang berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.